agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut gimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla fi ula, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa BIS di mana saja berada, semoga saya dan jemaah sekalian senantiasa dimuliakan dengan taufik, keberkahan, maghfirah serta penjagaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabil khusus di bulan yang penuh berkah ini, di mana kita telah berada pada hari yang kedua dari bulan Ramadan 1444 Hijriah. Nah, jamaah sekalian, insyaallah kita akan kembali melanjutkan berbagai mutiara yang dirangkai oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya. Dan kita masih berbicara tentang ya keagungan Ramadan yang semoga kita benar-benar diberikan taufik untuk bisa meraih berbagai kemuliaan yang Allah Ta'ala jadikan bagi hamba-hambanya di bulan yang penuh berkah ini. Nah, Syekh rahimahullah mengatakan sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya dengan berbagai kenikmatan yang sungguh tidak terhingga. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman ya di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung berbagai kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumu kaffar. Dan sesungguhnya manusia itu adalah ya makhluk yang sangat penuh dengan kezaliman dan kekufuran. Maka dari itu kita perlu untuk membebaskan dan menyelamatkan diri kita dari status kezaliman, ya, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan juga kekufuran. Di antaranya adalah berupa kufur nikmat, yang ini adalah merupakan lawan dari keimanan, yaitu berupa sikap syukur. Di mana sebelumnya Syekh menyebutkan ya bahwa Allah Ta'ala menegaskan kenikmatan Allah Ta'ala itu jangankan untuk ya kita syukuri satu persatu, untuk dihitung saja satuannya kita tidak sanggup. Maka bagaimana lagi halnya dengan mensyukuri satuan dari setiap kenikmatan tersebut. Tapi seorang hamba yang senantiasa berusaha untuk mewujudkan syukur ya, atas berbagai kenikmatan Allah, baik syukur itu dia wujudkan di dalam lisan, di dalam hati, dan di dalam amalan anggota badan, maka inilah yang bisa membebaskan dia, menyelamatkan dia dari lawannya, yaitu berupa kufur nikmat. Maka hati-hati ya, seorang yang tidak bersyukur, maka dia bisa terjatuh
ke dalam apa yang menjadi lawan dari syukur, yaitu berupa kufur nikmat. Maka tatkala kita bersyukur, kita dapat mewujudkannya yang pertama dengan lisan kita. Dan sebelum itu adalah dengan hati kita. Yaitu tatkala kita mengakui bahwa berbagai kenikmatan ini semata-mata datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan dikarenakan kehebatan kita, bukan dikarenakan kita adalah seorang yang memiliki darah biru atau sebagainya. Kemudian kita mengucapkan dengan lisan kita. Ini yang kedua. Bentuk syukur melalui ucapan lisan, yaitu dengan mengucapkan hamdalah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan mempergunakan berbagai kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan dalam perkara yang dicintai. Maka apabila seorang mewujudkan ketiga hal ini, yaitu syukur dengan lisannya, syukur dengan hatinya, dan syukur dengan amalan anggota badannya, maka dia akan terbebas, terjauhkan dari perbuatan kufur nikmat. Benar kata Syekh. Saya mengatakan ada berbagai kenikmatan. Mohon maaf. Ni'amun mutlaq. Yaitu diantaranya nikmat yang mutlak. Nikmat itu ada dua. Pertama, nikmat yang bersifat mutlak. Ya. Kemudian ada nikmat muqayyadah, nikmat yang bersifat terbatas. Ya, relatif, hanya dari sebagian sisi saja dikatakan sebagai kenikmatan. Adapun nikmat yang mutlaqah itu adalah ni'amun diniyah. Berbagai kenikmatan yang terkait dengan agama. Ya, berupa kekhusyuan, ketawakalan, kemudahan di dalam menjalankan berbagai perintah Allah, kepasrahan di dalam menjalani berbagai perintah dan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun ni'amun muqayyadah, berbagai nikmat yang terbatas, itu adalah nikmat-nikmat duniawi. Ya. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala ya menunjukkan hamba-hambanya terhadap kenikmatan ini, dan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka ya, dan mengajak mereka untuk menuju kepada negeri keselamatan, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 25, Wallahu yad'u ila daris salam. Sesungguhnya Allah menyeru, mengajak kepada negeri keselamatan. Kemudian wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Dan Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya kepada jalan yang lurus. Maka seperti apa itu keadaan orang yang berada di negeri keselamatan? Yaitu Allah Ta'ala menjaga mereka ya, tatkala mengajak mereka ke negeri keselamatan ini, Allah Ta'ala ya memberikan keselamatan di dalam akal mereka, di dalam badan mereka, di dalam rizki mereka, berupa mendapatkan berbagai perkara yang baik ya, berupa berbagai perkara yang baik. Nah, kemudian Allah Ta'ala menundukkan bagi mereka ya apa-apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebaikan mereka. Maka keberadaan makhluk-makhluk ini Allah Ta'ala jadikan untuk mengkhidmah ya, melayani mereka. Dan semua ini adalah merupakan berbagai pemberian nikmat dari Allah. Untuk apa tujuannya? Di mana yang di langit Allah Ta'ala tundukkan. Tidak ada meteor yang menyasar ya, tidak ada terjadi pergeseran ya, orbit planet-planet yang mengakibatkan tabrakan dan lain sebagainya. Yang di langit semuanya Allah Ta'ala tundukkan ya, sehingga bumi ini tidak terlalu jauh dari matahari dan tidak terlalu dekat. Kalau ini tidak Allah tundukkan, maka kita akan kepanasan, dikarenakan misalnya ada kekacauan pada orbit planet-planet, atau kita akan terlalu kedinginan. Tapi Allah Ta'ala tundukkan, sehingga bumi kita yang begitu rentan di alam semesta ini masih bisa bertahan ya, setelah
berumur waktu yang sangat panjang. Padahal posisi bumi kita ini rentan. Ya. Begitu kecil di tengah-tengah alam semesta ini. Kemudian yang di bumi Allah Ta'ala tundukkan, di mana ada hewan-hewan, ada kuda yang dapat dijinakan, ada sapi yang dapat dijinakan, yang semua ini memberikan kemanfaatan bagi seorang hamba. Yang mana dari hewan-hewan ternak tersebut kita dapat memanfaatkan mulai dari susu mereka, daging mereka, kulit mereka, dan seterusnya. Semuanya Allah Ta'ala tundukkan untuk kebaikan kita. Untuk apa semua ini? Agar mereka, ya, para hamba ini bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi nikmat ini bukan ending dari semuanya. Tapi nikmat ini adalah justru permulaan bagi seorang hamba untuk mewujudkan syukur. Ya, bukan berarti setelah kita dapat harta, dapat rizki, dapat ternak yang banyak, selesai urusan. Tidak, justru itu adalah awal urusan. Itu adalah sebab yang mengharuskan kita untuk mensyukuri berbagai kenikmatan tersebut. Sehingga dengan berbagai kenikmatan Allah Ta'ala berikan, kita beribadah hanya kepada Allah. Kita meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan rizki kepada kita. Dialah yang melapangkan rizki, dialah yang menyempitkan, dialah yang mengangkat seorang hamba, dan dialah yang merendahkan seorang hamba. Hanya beribadah kepada Allah Ta'ala semata, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka tatkala seorang mendapatkan berbagai kenikmatan ini, dia tidak melakukan, ya, syukuran kepada selain Allah. Tidak kepada bumi, tidak kepada dewa-dewi, tidak. Tapi dia hanya bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dialah Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki. Nah, ini adalah bentuk ketauhidan seorang hamba. Sehingga dengan syukurnya tersebut, para hamba dapat meraih ridho Allah, dan mereka meraih kemenangan, ya, dengan berbagai anugerah Allah dan rahmatnya. Maka satu kenikmatan duniawi yang tidak diiringi dengan kenikmatan agama berupa syukur, ini tidak menjadi kebaikan. Hakikatnya bukan sebuah kenikmatan. Tapi apabila nikmat tersebut dapat mendorong kita untuk semakin bersyukur kepada Allah, semakin mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, semakin patuh dan taat di dalam menjalankan berbagai perintah Allah, maka inilah nikmat yang hakiki. Maka sungguhnya di antara, ya, pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, adalah berbagai kenikmatannya kepada hamba-hambanya tatkala Allah mensyariatkan kepada mereka bulan Ramadan. Ini adalah nikmat. Ya. Diberikannya bulan Ramadan ini adalah merupakan salah satu dari rangkaian kenikmatan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang amat sangat-sangat banyak dan tidak terhitung. Bulan Ramadan ini adalah, ya, bulan yang penuh berkah, di mana Allah Ta'ala jadikan, ya, saum di dalamnya adalah sebagai salah satu rukun Islam, rukun agama yang agung, ya, salah satu pondasi bangunannya, ya, yang mana Islam itu tegak di atasnya. Maka tatkala saum Ramadan, ya, adalah merupakan nikmat yang agung, yang mana Allah Ta'ala anugerahkan nikmat tersebut kepada hamba-hambanya. Lalu Allah Ta'ala menutup penyebutan ayat tentang perintah saum. Jadi ada perintah saum, nanti di akhir hayatnya ditutup dengan apa? Ya, yang amara fiha siyam, ya, dia dalam ayat yang di dalamnya terdapat perintah saum, ya, pada syahrul Ramadan. Lalu akhir dari ayat ini ditutup dengan wa la'allakum tashkurun di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, yaitu agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau kita dapat bulan Ramadan lalu kita bersyukur, ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau seorang diberi bulan Ramadan malah banyak berkeluh kesah, ya, lebih fokus dengan hal-hal yang dia anggap berat, susah, padahal kenikmatan yang ada jauh lebih banyak. Kalaupun ada sedikit kesulitan, kesulitannya itu
sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan begitu besarnya, berlipat-lipatnya ya berbagai kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Bukankah dibukakannya pintu surga itu adalah kemudahan yang sangat besar bagi seorang hamba yang akan menunjang ibadah dia, kedekatan dia kepada Allah? Bukankah tatkala ditutupnya pintu-pintu neraka itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang tidak bisa dibeli dengan harta kita sebanyak apapun juga? Bukankah dibelenggunya setan-setan adalah merupakan kenikmatan yang tidak akan bisa kita bayar dengan harta kita sebanyak apapun? Syekh mengatakan li'anna syukra huwal ghayah min khalqihi. Dikarenakan syukur adalah merupakan puncak dari penciptaan makhluk. Tujuan diciptakannya makhluk itu agar mereka bersyukur kepada Allah, itu dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka siapa yang mentauhidkan Allah, dia telah bersyukur kepada Allah. Tapi siapa yang menyekutukan Allah, maka dia adalah orang yang paling kufur kepada berbagai kenikmatan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Syekh menukil perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Thariqul Hijratain, ya, yang berkaitan dengan pokok dari syukur dan hakikatnya, yaitu yang menjadi pokok dari syukur, yang menjadi hakikat dari syukur adalah al-i'tiraf bi'in'amil mun'im, yaitu seorang mengakui akan berbagai kenikmatan ini berasal dari Allah. Ya, berbagai pemberian nikmat ini dari mun'im, dari zat yang beri nikmat, itu Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dalam bentuk ketundukan dia kepada Allah. Itulah syukur, ya, di antara bagian dari syukur. Juga penghinaan dirinya, yaitu bahwa sebanyak apapun yang ada pada dirinya, dia tetaplah fakir, dia tetaplah butuh kepada Allah. Maka apabila dia mendapatkan nikmat, lalu dia merasa besar, dia merasa hebat, dia merasa tidak butuh kepada Allah, maka dia jauh dari hakikat syukur. Seorang yang mendapatkan misalnya nikmat harta, dia sangat hina di hadapan Allah. Karena Allah bisa saja memberikan dia sebuah penyakit yang akan menghabiskan hartanya. Maka hendaklah seorang menghadirkan kehinaan ini di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Karena Allah Ta'ala, dialah yang menitipkan harta tersebut kepada kita, dan dia bisa mengambilnya kapan saja. Atau bisa jadi seorang memiliki berbagai harta yang banyak, tapi Allah Ta'ala bisa saja membuat hamba tersebut tidak berkutik, di mana segala jenis makanan ada, segala jenis makanan dapat dibeli, tapi dia tidak bisa untuk memakannya, tidak boleh untuk mengkonsumsinya, dikarenakan ada kadar tertentu di dalam tubuhnya yang tidak boleh berlebih. Ya, maka dia tidak boleh mengkonsumsi misalnya makanan-makanan yang mengandung zat-zat tertentu, padahal dia mampu membelinya, ada di depan matanya. Ya. Maka kita semuanya adalah fakir, kita semuanya adalah sangat butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala setiap detik, setiap saat. Kemudian juga dengan berbagai kenikmatan ini hendaklah kita menjadikan diri kita semakin cinta kepada Allah. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah Ta'ala terus menerus memberikan berbagai kenikmatannya, walaupun kita tidak bisa selalu membalas nikmat Allah Ta'ala ini dengan syukur. Bahkan seringkali nikmat Allah Ta'ala ini kita balas dengan kelalaian kita, di mana nikmat Allah ini menjadikan kita sibuk. Apabila kita mendapatkan nikmat kendaraan, terkadang kita sibuk mengurus kendaraan ini, sampai terlalaikan sebagian kewajiban yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi Allah Ta'ala tidak langsung menghukum kita. Ya. Maka seandainya kita tidak bersyukur kepada Allah, lalu Allah jadikan kita sesak napas, bisa saja. Ya, muka kita langsung biru, kita langsung sesak untuk bernafas karena kita tidak bersyukur. Sebenarnya bisa saja. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala dengan luasnya rahmatnya, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, dengan kasih sayangnya, Allah Ta'ala tidak melakukan hal tersebut. Maka hendaklah kita mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, dikarenakan Allah Ta'ala berikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Di antaranya kita terlahir sebagai seorang muslim, kita tinggal di negeri muslim, ya, kita mengenal Al-Quran, kita mengenal siapa Rabb kita mengenal siapa Nabi kita,
Ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Sungguh tidak ada artinya semua kenikmatan yang ada pada kita kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rabb-Nya, tidak mengenal Nabi-Nya, dan tidak mengenal agamanya. Kemudian barang siapa yang tidak mengakui berbagai kenikmatan ini, bahkan dia ini yang pertama bodoh terhadap berbagai kenikmatan tersebut, maka dia tidak bersyukur. Dia nggak menganggap ini sebagai kenikmatan. Ini memang sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, saya sehat, saya bisa makan dengan enak, saya tidur dengan enak. Ya itu memang hal yang harus saya dapatkan. Nah, orang yang tidak mengetahui bahwa ini adalah nikmat yang sangat mahal, dia belum bersyukur. Maka jangan sampai Allah Ta'ala mengambil nikmat tersebut sehingga kita baru tahu kadar nikmat tersebut. Karena seringkali manusia itu baru mengenali kadar kenikmatan ketika Allah Ta'ala cabut kenikmatan tersebut. Maka dari itu ada ungkapan bahwa kesehatan adalah mahkota yang hanya dapat dilihat oleh orang yang sakit. Maka jangan sampai ketika kita sakit baru kita merasakan betapa mahalnya nikmat sehat. Kemudian yang kedua, demikian juga orang yang tidak mengakui kenikmatan tersebut. Ya. Bahkan tidak mengakui Allah sebagai pemberi nikmat. Ya, dan atas berbagai kenikmatan yang dia dapatkan. Dia juga ya masuk di dalam kategori orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut. Orang yang kufur nikmat. Waliyadzubillah. Kemudian barang siapa yang mengenal nikmat, yang ketiga, dia mengenal adalah kenikmatan. Ya. Dia juga mengenal bahwa nikmat ini diberikan oleh Allah. Akan tetapi dia mengingkarinya. Sebagaimana orang-orang yang mengingkari nikmat. Ya. Mereka mengingkari nikmat dari Allah, dari zat yang memberikan kenikmatan tersebut, maka dia telah terjatuh ke dalam kategori mengkufuri nikmat tersebut. Kalau yang golongan 1 dan kedua, dia adalah orang yang jahil. Maka dia perlu diajari. Tapi orang yang sudah tahu, namun dia meninggalkan sikap syukur, inilah dia orang yang kufur nikmat. Maka barang siapa yang mengenal kenikmatan, solusinya adalah bagaimana? Kita harus tahu bahwa ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Yang kedua, kita pun memiliki zat yang memberikan nikmat ini. Maka kita harus mewujudkan syukur kepadanya. Yang ketiga, kita harus mengakui akan berbagai kenikmatan tersebut dan kita tidak mengingkarinya. Nah. Walakin lam yakhdalahu wa yuhibbuhu. Nah, ini juga belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini belum cukup yang seperti ini. Kenapa? Karena ada orang sudah mengakui nikmat tersebut, tidak mengingkarinya, tetapi dia belum tunduk kepada Allah yang memberi nikmat. Ya. Dia juga belum mencintai Allah. Dengan nikmat tersebut tidak menjadikan dia cinta kepada Allah. Dengan nikmat diutusnya Rasul, ya, diturunkannya Quran, tidak menjadikan dia cinta kepada Allah. Ya. Berbagai kenikmatan tersebut tidak menjadikan dia ridho kepada ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini juga belum masuk kategori orang yang bersyukur. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah yaitu pertama, yang golongan manusia yang keempat, yaitu orang yang mengenal kenikmatan, mengenal zat yang memberi kenikmatan, lalu dia pun tunduk. Kenikmatan tersebut, pengakuan dia akan Allah yang memberi nikmat, mendorong dia, menjadikan dia hamba yang tunduk kepada Allah, mencintai Allah, ridho kepada Allah. Lalu dia pun mempergunakan kenikmatan tersebut di dalam perkara-perkara yang Allah Ta'ala cintai, ya, berupa ketaatan kepada Allah. Barulah ini disebut orang yang bersyukur atas kenikmatan yang dia dapatkan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengenali kadar nilai dari satu kenikmatan, apalagi kadar kenikmatan bulan Ramadan. Kita juga bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan di bulan Ramadan. Yang ketiga, kita berusaha untuk tunduk kepada aturan-aturan Allah. Ya, mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ridho dengan segala ketentuan Allah. Semoga dengan 3 hal ini kita menjadi orang yang telah mendapatkan hakikat dari syukur.
Maka dari ini menjadi jelaslah bahwasannya syukur itu dibangun di atas 5 pokok. Yang pertama yaitu ketundukan orang yang bersyukur terhadap Allah, itu zat yang layak untuk kita syukuri. Yang berikutnya adalah kita mencintainya. Kemudian yang berikutnya adalah mengakui berbagai kenikmatan tersebut. Kemudian juga kita memuji atas Allah Tabaraka wa Ta'ala dikarenakan dialah yang memberikan kenikmatan ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, tidak mempergunakan nikmat tersebut di dalam perkara yang Allah benci. Maka kalau orang diberi kesehatan malah digunakan untuk bermaksiat, maka dia belum bersyukur. Dia diberi waktu luang, dia buang-buang waktu tersebut, dia sia-siakan untuk perkara yang tidak bermanfaat bagi dunianya, tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Dia belum bersyukur. Dia diberi kemudahan harta, tetapi dia bakhil. Dia tidak mau berbagi. Dia tidak mau menunaikan zakatnya, tidak mau mensucikan dirinya dengan menunaikan hak harta yang di sana ada hak fakir miskin. Maka dia belum bersyukur. Kemudian inilah dia berbagai pokok yang 5 yang merupakan asas dari syukur, yang mana terbangun syukur di atas bangunan ini. Syukur itu tegak di atas 5 hal ini, 5 prinsip ini. Maka kapan saja salah satu dari yang 5 ini hilang, maka menjadi cacatlah penunaian syukur. Maka qalu man takallama fi syukri wa haddaha fa kalamuhu ilaiha yarji wa 'alaiha yadur. Maka demikianlah bahwa setiap orang yang berbicara tentang hakikat syukur ini juga tentang definisinya, maka pembicaraan dan pembahasannya itu akan kembali kepada yang 5 tadi, tidak akan keluar dari 5 hal tadi. Maka Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan, maka manusia itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang dengan perbedaan tingkat yang besar di dalam mewujudkan syukur. Dikarenakan apa bisa berbeda-beda begitu? Dikarenakan sesama manusia itu berbeda-beda dalam ilmu mereka terhadap sebab-sebab yang bisa mendorong mereka untuk mengenal Allah. Dialah Allah Al-Khaliq, pencipta, Al-Jalil, zat yang maha agung. Dialah Rabbul Azim, zat yang maha memelihara, zat yang maha agung, memelihara alam semesta ini. Al-Mun'im Al-Karim, zat yang maha memberi nikmat yang penuh dengan kemuliaan. Maka di antara mereka ada yang, di antara tingkatan manusia ada yang mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu disertai dengan perincian tentang nama-nama Allah. Dia kenal Allah dengan perincian sifat-sifatnya, dia kenal Allah dengan perincian perbuatan-perbuatannya dan berbagai keelokan dan kebagusan perbuatan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Dia mengenali bagaimana indahnya surga, bagaimana indahnya pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Dia mengenal bagaimana keindahan berbagai kenikmatan Allah dan berbagai anugerah yang dia berikan. Maka begitu indahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan sistem pencernaan yang ada pada kita, sistem pernafasan yang ada pada kita, yang kita tidak pernah mengkontrolnya secara langsung. Kita hanya tahu beres. Kita tidak pernah mengetahui rincian bagaimana kita ini bernafas. Kita tidak menghayati satuan-satuan nikmat tersebut. Yang kita tahu kita bisa bernafas. Kita tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala jadikan udara yang layak kita hirup. Kita hanya tahu beres. Kita pun makan, lalu kita tidak pernah tahu bagaimana pengolahan
pencernaan. Ya. Kita tidur, organ pencernaan kita terus bekerja. Demikian indah kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka tatkala dia mengetahui hal ini, mengetahui berbagai rincian nama Allah, sifatnya, perbuatannya, keindahan perbuatan Allah, maka hatinya akan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Maka penting untuk selalu menambah pengilmuan kita. Ya, yang menyadarkan, menghadirkan kesadaran terdalam kita akan rincian dari nama-nama Allah. Kita resapi, kita hayati bagaimana dia Allah adalah Al-Khaliq, Ar-Razzaq, dan seterusnya. Ya. Maka jadilah lisannya, ya, terlontar dari lisannya berbagai pujian, terus mengalir. Tatkala dia mau bercermin, dia bersyukur kepada Allah. Ya. Tatkala dia selesai makan, dia bersyukur. Nah, alhamdulillahilladzi at'amani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin. Bersyukur. Dia bisa menelan makanan itu dengan mudah. Makanan yang enak itu bisa terasa enak. Berapa banyak makanan yang enak tidak bisa dirasakan dengan lezat. Kenapa? Karena dia sakit. Atau dia sedang mau menikmati makanan, tetapi dia diburu-buru, dia harus cepat-cepat pergi, dan seterusnya. Atau dia ada dalam ketakutan, ya, dia tidak bisa menikmati makanan tersebut. Maka menjadi lunaklah anggota badannya, menjadi ringanlah badannya itu untuk menunaikan berbagai, ya, perintah yang Allah Ta'ala ridhoi, berbagai perbuatan yang Allah Ta'ala ridhoi. Jadi bagaimana agar anggota badan kita ini mudah untuk menghinakan diri di hadapan Allah, mudah untuk melangkahkan anggota badan kita ini ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala cintai. Ringan tangan kita untuk melakukan perkara yang memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin. Semuanya bersumber dari hati, diawali dari hati dulu. Harus mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus disibukkan lisan ini dengan syukur. Maka otomatis badan itu akan mengikuti. Dikarenakan di dalam tubuh kita terdapat sebuah organ yang dia berkedudukan seperti raja. Itulah hati. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan syukur, kita nggak akan merasa berat menjalankan perintah Allah. Bagaimana kita mau malas-malasan mengerjakan berbagai perintah Allah? Kita sudah dikasih kenikmatan yang terlalu banyak. Nikmat mata ini saja kalau kita bayar dengan ibadah kita, nggak bisa kita bayar. Maka seorang hamba yang tahu Allah Ta'ala memberikan nikmat yang tanpa batas, Allah Ta'ala tidak hitung-hitung, maka bagaimana dia hitung-hitungan dengan Allah ketika mau mengerjakan sesuatu? Kalau mau hitung-hitungan, ya, maka sungguh kita nggak akan bisa mengimbangi berbagai kenikmatan Allah dengan amalan ibadah kita. Maka karena dia tahu, karena hamba itu tahu, dia tidak layak untuk hitung-hitungan dengan Allah, maka dia menjadi ringan, menjadi mudah baginya, ya, untuk mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka apabila ada seorang sudah banyak membantu kita, sering kita dibantu, ya, terkait dengan masalah kesehatan, terkait masalah pendidikan, terkait masalah kendaraan, kita sudah sering dibantu. Lalu orang tersebut minta tolong sama kita, maka kita akan membantu dia dengan tanpa berpikir panjang, tanpa berat. Itu kepada manusia yang kenikmatannya terbatas, ya. Padahal Allah Ta'ala sudah berikan kita kenikmatan dari mulai kita ada di dalam perut kandungan ibu kita. Tidak ada yang bisa menandingi nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka bagaimana kita merasa berat, merasa payah untuk menjalankan apa yang Allah minta dari kita, padahal Allah Ta'ala adalah zat yang paling banyak berbuat baik kepada kita. Kemudian, ya, wa'tarfalahu bikulli ni'amihi allati an'amallahu biha 'alaiha. Ya, wa sakharaha fi, maka dia jadikan, ya, dia mengakui akan berbagai kenikmatan tersebut. Ya. Kemudian berbagai kenikmatan yang Allah Ta'ala tundukkan atasnya, dia gunakan untuk melakukan amalan-amalan ma yuhibbuhu wa yardah, perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah ridhoi. Maka kalau dia diberikan
nikmat kesehatan, dia gunakan untuk sholat berjamaah ke masjid. Dia diberikan nikmat harta, dia gunakan untuk bersedekah dan sebagainya. Tetapi di antara golongan manusia ada yang dia ini tenggelam di dalam berbagai kelalaian. Dia bodoh terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidaklah menambah dari Allah kecuali nikmat tersebut membuat dia semakin jauh dan semakin mengingkari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya dan billah. Atau bisa jadi dengan pengenalannya akan nikmat tersebut, tapi dia tidak tunduk kepada syariatnya. Ini adalah merupakan jenis di antara tingkatan manusia yang tidak mewujudkan rasa syukur. Maka bulan Ramadan yang penuh berkah adalah merupakan anugerah yang agung, anugerah ilahiyah, merupakan pemberian dari Allah kepada hamba-hambanya, yang mana dengan ini orang-orang yang beriman akan bertambah imannya, dan mereka akan bertaubat kepada Allah dari segala kelalaian, dari segala keteledoran mereka. Dan Allah Ta'ala telah mengkhususkan bulan ini dengan berbagai keutamaan, mengistimewakannya dengan berbagai keistimewaan yang tersendiri, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Maka hendaklah kita ini untuk mengetahui kadar dari nikmat yang agung ini, lalu kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, dan kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan, ibadah yang dilandasi dengan mengikuti syariat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang semua itu tidak bisa dilakukan kecuali apabila dibangun di atas ilmu. Kemudian bahwa bulan Ramadan yang mulia ini adalah bulan saum, di mana bulan saum ini dia juga dikhususkan dengan bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, yang dia adalah merupakan petunjuk bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda. Maka Allah Ta'ala di dalam ayat ini memuji bulan Siam ini, yaitu bulan Ramadan, dibandingkan di atas bulan-bulan yang lainnya, bahwa Allah memilihnya, mengkhususkan bulan Ramadan ini untuk menjadikan sebagai waktu diturunkannya Al-Quran yang agung. Bahkan telah datang hadis yang menyebutkan bahasanya bulan yang diturunkannya berbagai kitab-kitab Allah yang lainnya ini juga adalah ada di bulan Ramadan. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil dan lain sebagainya. Ini diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan di dalam Mu'jamul Kabir, karya Imam Tabarani, dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Wasilah ibni Asqa, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim alaihissalam fi awali lailatin min Ramadan." Diturunkan suhuf, lembaran-lembaran kepada Ibrahim alaihissalam pada awal malam dari bulan Ramadan. Dan diturunkan Taurat pada hari ke-6 dari bulan Ramadan. Dan Injil diturunkan pada hari ke-13 dari Ramadan. Dan diturunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, pada 14 dari Ramadan. Nah, ini adalah merupakan hadis terkait diturunkannya kitab-kitab pada bulan Ramadan. Hadis ini juga
tadi sebagaimana kita sebutkan, di samping diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Inilah hadis yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana diturunkan ya kitab-kitab ilahiyah kepada para rasul alaihissalam. Ya. Dan adapun diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad itu diturunkan secara sekaligus. Ya, kitab-kitab itu yang lain diturunkan secara sekaligus. Adapun Al-Qur'an itu apa? Maka dikarenakan kemuliaannya, maka dia itu memang diturunkan sekaligus, tapi tidak ke bumi, ke Baitul Izzahnya. Nanti dari situ barulah diturunkan secara bertahap. Dan itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, yang ada pada bulan Ramadan, yang penuh berkah. Di mana Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, fi Lailatul Qadri. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sebagaimana apa yang ada dalam surat Al-Qadar ayat pertama. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan. Kemudian, ya, setelah diturunkan kepada Baitul Izzah secara sekaligus, ya, nazala mufarraqan, diturunkan secara bertahap sesuai dengan berbagai peristiwa yang ada, dan turun mengiringi satu demi satu, ayat demi ayat turun setelah itu. Dan di dalam hal di atas ya, terdapat petunjuk akan keagungan bulan Shaum, yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah, bahwasanya dia memiliki kekhususan berupa Al-Qur'an Al-Karim, dikarenakan di dalamnya ya umat ya ini mendapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala keutamaan yang besar. Ya. Di mana diturunkan wahyunya yang agung, ucapannya yang mulia, yang terkandung di dalamnya adalah hidayah. Hidayah yang itu adalah bagi seluruh manusia. Ya, bukan hanya bagi orang-orang yang beriman, apalagi bagi orang-orang yang beriman. Apabila manusia saja secara umum dapat mengambil manfaat dari Al-Quran, maka orang-orang beriman tentu lebih utama. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat mengambil ya petunjuk dari Al-Quran ini. Hidayah yang terkaitan dengan kemaslahatan agama itu ada dalam Al-Quran. Hidayah yang terkait dengan kemaslahatan dunia itu juga ada di dalam Al-Quran. Ya, maka seorang yang ingin mendapatkan kebaikan di dalam hartanya, di dalam kesehatannya, ada di dalam Al-Quran. Ini adalah kebaikan dunia yang juga diberitakan di dalam Al-Quran. Di antaranya kita diperintahkan untuk meninggalkan sikap israf, berlebih-lebihan. Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya. Ini adalah di antara petunjuk Al-Quran. Dan di dalamnya terdapat penjelas dari setiap kebenaran dengan penjelasan yang paling jelas. Ya, yang tidak menyisakan keraguan, kesamaran. Dan di dalamnya terdapat petunjuk pembeda di antara petunjuk dan kesesatan. Mana yang hak, mana yang batil. Dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, mana yang merupakan berbagai kegelapan, mana yang merupakan cahaya. Kemudian sesungguhnya bulan Ramadan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qadar, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadri." Apakah kamu mengetahui apa itu Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya, ini adalah malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saya mengatakan al-amalu fiha khairun minal amal fi alfi syahrin ya siwaha. Bahwa amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan di bulan-bulan yang lainnya. Inilah dia ganjarannya. Maka mengerjakan saum di bulan ini adalah merupakan sebab seorang mendapatkan ampunan. Ya, di mana
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang mengerjakan saum Ramadan atas dasar keimanan, wahtisaban, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, dia akan mendapatkan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni, ya, dosanya yang telah berlalu. Di dalam hadis di atas disebutkan imanan. Itu apa maksudnya? Berlandaskan keimanan kepada Allah dan ridho dengan kewajiban yang ditetapkan berupa saum. Dan dia pun mengharapkan ihtisaban, yaitu mengharapkan pahala ganjaran dari Allah. Dan dia tidak membenci terhadap ditetapkannya kewajiban saum ini. Ya, tidak ragu terhadap ganjaran yang pasti diberikan. Dia yakin, makanya dia bersemangat. Tidak bermalas-malasan. Ya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dia atas apa yang telah berlalu berupa dosa-dosanya. Maka hendaklah seorang ini bersemangat. Ya. Dikarenakan dia yakin bahwa Allah pasti akan memberikan ganjarannya. Bahkan ganjaran yang tanpa batas, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, bahwa saum adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Maka kalau amalan-amalan yang lain itu, ya, ada rumusnya, hitungannya, diberikan ganjaran 10 kali lipat, paling banyak sampai 700 kali lipat. Adapun untuk saum Ramadan ini, maka ganjarannya adalah tanpa batas. Ya. Kemudian di sini, ya, demikian pula Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa beliau bersabda bahwa as-salawat al-khams, ya, yaitu salat fardu yang 5, wal jum'ah ila jum'ah, penunaian salat Jum'ah ke salat Jum'ah yang lainnya, yaitu bersambungnya, ya, pelaksanaan Jum'ah seorang hamba dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan apa yang ada di dalam rentang waktu antara waktu Ramadan dengan waktu Ramadan yang lainnya. Ya, penunaian Ramadan pada satu waktu pada bulan yang ada dalam satu tahun dan bulan Ramadan yang ada pada tahun yang lain. Mukaffiratun adalah hal yang akan menjadi penghapus dosa-dosa ma bainahunna, yang ada di antara keduanya. Dengan syarat apa? Ya, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka saum Ramadan yang merupakan nikmat yang sangat agung, kalau kita tidak bisa mempertahankan kualitas ibadah kita sama seperti di bulan Ramadan, maka jangan sampai kita melakukan dosa-dosa besar. Di bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Quran dengan sedemikian banyak. Kita bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali atau lebih. Maka kalau kita tidak bisa mengulangnya di luar bulan Ramadan, minimal tetaplah kita menjauhi dosa-dosa besar, agar hal itu menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan pengampunan dosa. Ya, maka kita tidak mengerjakan apa-apa di antara rentang satu Ramadan dengan Ramadan lainnya, satu Jumat dengan Jumat lainnya. Kita nggak berbuat amalan-amalan yang hebat, ya, yang bisa menghapuskan dosa. Tetapi kalau kita tidak melakukan dosa besar, maka otomatis akan terhapus dosa-dosa kita. Ya. Maka sebagai tambahan dari apa yang telah terdahulu penyebutannya, kata Syekh, bahwa barang siapa yang dia sholat di bulan Ramadan ini dengan keimanan, dengan keyakinan bahwa Allah Ta'ala pasti akan memberikan ganjaran kepadanya, maka dia akan diampuni apa yang telah berlalu baginya berupa berbagai dosa. Ya, dan bahwasannya setan-setan dibelenggu di bulan tersebut, kemudian juga pintu-pintu surga dibukakan dan ditutup pintu-pintu neraka. Ya, dan bahwasannya Allah Ta'ala, ya, memiliki hamba-hamba yang Allah Ta'ala bebaskan pada bulan Ramadan ini, ya, dibebaskan dari neraka. Maka tentunya ini adalah merupakan benar-benar bulan yang penuh berkah, yang mana Allah Ta'ala menolong seorang muslim atas musuh-musuhnya, atas setan. Setan betul-betul disempitkan jalannya. Ya. Allah Ta'ala menolong atas orang-orang musyrikin, ya, di perang Badar, ya, Badar Kubro. Ya, dan
wa kana adadul musyrikin fi tilkal ghazwah. Padahal ya, adadul musyrikin, jumlah kaum musyrikin pada bulan tersebut itu adalah 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Tapi Allah Ta'ala bisa memenangkan hamba-hambanya walaupun jumlah mereka sedikit. Dan pada bulan Ramadan tersebut Allah Ta'ala membuka kota Makkah ya, menjadi negeri yang penuh dengan aman sentosa ya, melalui tangan Rasulullah SAW. Lalu Allah Ta'ala mensucikan negeri Makkah tersebut dari berbagai berhala. Inilah dia suatu bulan yang mana Allah Ta'ala bersihkan ya, Masjidil Haram dari berbagai berhala yang ada di sekelilingnya, dari 360 berhala ya, yang berserakan, yang mengotori sekitar Masjidil Haram ya. Dan di mana jumlah dari berbagai berhala itu, kata Syekh, di sekitar Baitul Haram ya, di sekitar Masjidil Haram adalah sekitar 360 berhala. Maka Allah Ta'ala jadikan Rasulullah SAW ya, menghancurkan ya berbagai berhala ini. Lalu beliau ya menuturkan ya, Allah Ta'ala perintahkan, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "Ja'al haq," telah datang kebenaran ya, "wa zahaqal batil," dan hancurlah kebatilan. "Innal batila kana zahuqa," maka sungguhnya kebatilan adalah perkara yang pasti akan binasa. Kemudian sebagai penutup Syekh mengatakan, inilah dia bulan kesungguhan, bulan semangat untuk beramal ya, yang akan membuat kita bersemangat dan beramal karena kita yakin bahwa pasti Allah Ta'ala akan membalas amalan kita, tidak akan menyia-nyiakannya sekecil apapun. Inilah dia bulan ibadah dan bulan jihad fisabilillah ya, maka pantaslah bulan ini dengan berbagai keutamaan ya. Ini adalah merupakan ihsan, sikap baik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yang mana dengannya Allah Ta'ala ya memuliakan hamba-hambanya. Hendaklah bulan Ramadan ini menjadi momen untuk ibadah dan bertambahnya bagi mereka ya bekal untuk menghadapi hari akhirat. Kemudian saya menutup dengan doa ya, ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengenal ya bulan ini, kedudukan bulan ini dan kemuliaannya. Wa wafiqna lil qiyami fihi bima yurdika ya, dan berikanlah taufik kepada kami untuk menunaikan segala hal yang akan mendatangkan keridhaan-Mu. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya Engkau adalah zat yang Maha mendengar setiap doa. Allahumma ya Allah, wafiqna li ta'atik, berikanlah kami taufik untuk mentaati Engkau ya Allah. Wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan tolonglah kami ya Allah untuk senantiasa mengingat-Mu, senantiasa bersyukur kepadamu dan bisa menunaikan ibadah dengan baik. Ya, wa yassirna lil yusra, ya, dan mudahkanlah bagi kami. Ya. Kemudian wa atim alaina an-ni'mah, sempurnakanlah atas kami kenikmatan. Yaitu apa? Dengan menunaikan dengan sebenar-benarnya apa yang menjadi hak dari al-dhaif al-karim, tamu yang agung ini di bulan Ramadan. A'inna ala asyami, tolonglah kami di dalam saum di dalam bulan ini. Wa qiyamihi, salat di dalam bulan ini. Dan husnil adab fihi, dan baiknya adab kami di dalam bulan ini dengan senantiasa menjaga lisan, anggota badan, dan berbagai gerak-gerik hati. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya ini ada sedikit pertanyaan ya sebelum kita tutup. Mungkin kita cukupkan dulu ya untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin kita, karena waktunya sudah lewat, ini sudah 1 jam, mungkin nanti kita gabungkan dengan momen berikutnya ya. Taib. Hada wa sallallahu ala nabiyina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Agama itu mudah. Cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.